Ada sedikit video yang viral itu terlihat tidak happy, itu penjelasannya gimana? Sebetulnya kan itu soal ekspresi ya. Bahwa mungkin ekspresi saya berbeda atau tidak sama, kan nggak menandakan saya tidak happy. Gitu. Lalu ketika di Hanoi itu permainannya ada perbedaan, maka kan saya bertanya, apa yang membuat berbeda gitu. Itu dia. Apa yang kan? Memang berbeda terlihat jelas ya, Bang? Iya. Oke. Nah, dalam sudut pandang teknis yang saya lihat bikin beda itu kurang lebih adalah 4 naturalisasi terakhir. Balik kayak ke tadi jadi persoalkan gitu. Bahkan saya nggak ekspresi aja dipersoalkan. Saya kan bingung gitu loh. Ini kan bukan tentang Bung Toel, itu tentang timnas gitu loh. Jadi kalau apa ya, saya punya prinsip ini deh, falsafah Katalan deh. Oke. Ojo gumunan, ojo kagetan gitu loh. Oke, assalamualaikum. Kali ini sama gue, Ilan Alkatiri, di podcast Di Toel. Bung, ini lagi rame banget. Memang biasanya rame, banget. Tapi kali ini agak berbeda, Bung. Ya. Kali ini ramenya itu sangat amat. Dan ini juga kesempatan saya juga. Banyak yang mau ditanyakan. Mungkin pertanyaan saya ini mewakili dari teman-teman netizen. Oke. Mungkin ada yang miskomunikasi atau berbeda dengan yang kejadian sesungguhnya. Jadi saya udah mencatat beberapa pertanyaan. Langsung aja. Yang pertama. Ya. Ini viral yang gestur ketika di acara nonton bareng itu, Bung. Yang ketika gol timnas kita semua happy, tapi terlihat kalau Bung Toel ini ada sedikit video yang viral itu terlihat tidak happy. Itu penjelasannya gimana, Bung? Tidak happy. Kelihatannya tidak happy. Yang tampak di video yang viral itu tidak happy. Padahal walaupun saya nonton fullnya, saya nonton fullnya live komentarinya. Memang ada reaksi setelah itu terlihat happy, tapi di video yang dipotong yang nyebar itu terlihat nggak happy. Itu penjelasannya gimana, Bung? Iya, sebetulnya kan itu soal ekspresi ya. Bahwa mungkin ekspresi saya berbeda atau tidak sama, kan nggak menandakan saya tidak happy gitu. Oke. Tidak menandakan tidak happy gitu kan, enggak. Kalau soal bola, soal timnas, kan sebetulnya ngurus juga udah gitu. Iya. Berdiri di Vietnam juga pernah. Gitu, maksudnya berdiri bawa tim pegang ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan di Vietnam juga pernah. Cuma bukan di Hanoi lah waktu itu, di Ho Chi Minh. Jadi apakah saya tidak happy kan belum tentu benar gitu. Ya soal kan ekspresif mungkin. Yang kita lihat ini kan yang tampak di video itu kan seperti itu, Bung, masalahnya, Bung. Nah, ya. Kenapa sepenting amat gitu reaksi Bung Toel? Itu dia. Ya karena mungkin Bung Toel yang ada di video itu makanya menjadi rame gitu. Mungkin kalau orang lain yang kayak gitu. Kan yang nobar banyak padahal ya. Itu dia. Tapi nggak ada masalah dengan yang rame di media sosial itu, tanggapannya, Bung? Saya sih nggak nyangka sebetulnya. Karena pulang acara itu jujur aja mungkin saya capek, saya tidur. Paginya harus bangun pagi-pagi karena harus ke TV One. Ngomongin tim nasional juga. Habis itu pulang juga masih ngantuk, saya tidur lagi juga, butuh tidur. Jadi saya nggak tahu yang rame-rame. Begitu agak bangun, saya buka handphone, WA banyak, ributin soal viral itu. Itu saya ini nggak terlalu inilah. Oke, siap. Bukan soal saya harusnya, bukan soal saya Bung Toel, bukan soal STY gitu loh. Ini tentang tapi soal timnas, tentang sepak bolanya bagaimana gitu. Harusnya ke sana fokusnya. Oke. Yang berikutnya, Bung. Timnas kita ini kan membaik performanya. Memang saya nggak dengar juga ada kutipan di live commentary itu. Nah, ini disebabkan dengan racikannya Sintayong sebagai pelatihnya atau dengan kedatangan pemainnya. Saya udah mendengar memang pernyataan itu. Nah, itu bisa diperjelas nggak, Bung? Saya kurang. Jadi begini, kalau positioning kita sebagai sekedar penggemar, sekedar kemenangan yang dikejar, ya pasti hanya sekedar melihat kemenangan. Sebetulnya kan bukan problem. Kalau buat saya nggak melihat itu selalu sekedar kemenangan. Saya selalu berpikir, ya logika sepak bolanya sih saya pikirin gitu.
Mungkin itu juga bagian dari pengalaman ketika saya melayani PSSI gitu loh. Jadi kalaupun menang ya, kalau kita yang di dalam, beberapa orang memang nggak pernah ekspresif terlalu euforia lah. Mungkin saya juga karakternya seperti itu, tidak terlalu ekspresif gitu loh. Jadi misalnya ketika itu menang, saya nggak berhenti di menangnya gitu loh. Pikiran saya tuh bertanya logika sepak bolanya gitu kan. Karena kan sebelum-sebelumnya kan nonton pertandingan bola. Lalu ketika di Hanoi itu permainannya ada perbedaan, maka kan saya bertanya apa yang membuat berbeda gitu. Itu dia. Ya, apa yang kan? Memang berbeda terlihat jelas ya, Bang? Iya. Oke. Nah, dalam sudut pandang teknis yang saya lihat bikin beda itu kurang lebih adalah 4 naturalisasi terakhir. Tom Haye, Oratmangun, Jay Itzes, sama Nathan. Itu kan 4 naturalisasi terakhir. Bahkan kalau mau lebih spesifik, 3 deh. Jay, Tom Haye, sama Ragnar Oratmangun. Menurut saya sih itu yang kasih pembedaan di pertandingan. Berarti mereka itu. ini, jadi si pemain keturunan ini yang menjadikan berbeda dibanding sebelumnya. Walaupun sebenarnya di pertandingan itu kita kan nggak main pemain keturunan banyak juga tuh, ada sekitar 6 kalau nggak salah, Bung ya? Ada 6. Iya, ada 6 5 domestik lah ya. Walaupun domestiknya ada yang main di luar. Itu bisa nggak? Apalagi ada mereka akan lebih baik lagi timnas kita atau? Jadi gini kan, kenapa saya sebut nama 3 itu yang memberikan pembedaan? Karena mereka kasih pembedaan di tim. Ragnar, Tom Haye, Jay. Kan saya tarik ke belakang. Waktu November lah, nggak usah jauh-jauh. November itu kan sudah ada naturalisasi. Kalah 1-5 di Basra, 1-1 dengan Filipina. Kan nggak gitu mainnya. Iya kan? Nggak begitu mainnya. Nggak gitu, nggak seperti itu. Bahkan dibandingkan yang pertemuan di GBK 21 Maret yang menang 1-0, yang Egy dari lemparan ke dalam Arhan, itu juga nggak gitu kan mainnya. Nggak sebagus yang kemarin. Nggak sebagus yang kemarin. Lebih kontrol yang kemarin. Saya lebih bisa kuasai bola, lebih pegang bola gitu loh. Kalau dalam sudut pandang saya. Jadi saya menganggap bahwa yang membedakan ini kehadiran 3 pemain itu. Atau 4 lah kalau kita mau kategorikan 4 naturalisasi yang terakhir. Gitu loh. Walaupun yang baru main ini kan Tom Haye dan Oratmangun di Vietnam itu kan. Berarti 2 peran dari pemain ini penting banget di pertandingan. Kelihatan kasih warna. Dua-duanya kasih warna. Secara individu memberikan sebuah warna lah. Itu pun kan dalam pernyataan STY, Sinteyong kan mengakui itu, Tom Haye kan. Dia memuji kan, 100% gitu kan. Nah, maka kemudian pertanyaannya, logika sepak bola. Kan bukan berarti apa ya. Saya tidak menghinakan. Saya tidak merendahkan. Tapi saya mau, logika sepak bola. Ini kecerdasan melatih STY, tactical STY, atau memang karena kualitas pemain naturalisasi yang masuk itu. Tapi bukannya gini, Bung ya, ini kalaupun ada pemain bagus misalkan nih, terus nggak bisa diracik oleh si pelatihnya, misalkan pelatihnya nggak pandai untuk meracik pemain-pemain bagusnya, bukannya nggak akan jadi juga itu tim? Atau nggak seperti itu? Sekarang di pertandingan pertama tanpa mereka kan beda juga warnanya. Begitu mereka masuk kan terasa. Maka memang pilihan jatuh ketika man of the match Ragnar nggak jauh-jauh amat juga, atau Tom Haye misalnya, gitu loh. Karena selama kita lihat permainan Sinteyong bisa berbeda, tapi dalam sudut pandang saya sebetulnya kita nggak bisa bilang filosofi, karena kita nggak ngerti filosofi mainnya Sinteyong itu apa. Filosofi yang kita terjemahkan dalam identitas mainnya kayak gimana sih? Karakternya main timnas kayak gimana sih, nggak kelihatan. Jadi buat saya sih sebetulnya Sinteyong itu pragmatis. Dengan materi yang ada, dia coba ambil objektivitasnya pertandingan itu apa. Misalnya nggak mau kalah, draw, curi kemenangan, makanya dia defend, retreat ke bawah, counter attack, kan begitu aja sebetulnya. Tapi kemarin kan berbeda. Berbeda. Kenapa berbeda itu? Saya lihat kehadiran 3 pemain itu sangat berpengaruh. Maka kemudian saya meluncurkan logika sepak bola berupa pertanyaan. Yang mungkin belakangan, entah berapa bulan belakangan atau setahun ini mungkin begitu sensitif kalau orang mencolek STY gitu loh. Cuman saya melihat bahwa ketiga pemain itu punya warna yang berbeda. Lalu saya melihat bahwa ada 8 pemain
naturalisasi dalam satu periode Erick Thohir 1 tahun ini. Dan akan ada datang lagi, Bung, kalau nggak salah. Iya. Sintayong baru bikin statement. Per saat ini yang sudah main kan saya hitung 8 tuh. Iya. Dari 11 yang naturalisasi dan diaspora lah, Elkan Bagot gitu ya. Kan yang di era periode Erick Thohir setahun ini kan Shane, Justin, Ivar, Rafael, Jay, Tom Hai, Ragnar, lalu Nathan Chuaon kan 8. Nah 8 itu menurut saya memang kasih pembedaan, kasih kedalaman juga. Maka ketika ada yang sakit, ada yang demam, ada yang apa, sebetulnya nggak terlalu pengaruh kemarin. Iya memang sih. Saya juga ngeliatnya kayak gitu sih. Memang si Ragnar ini bisa menggantikan peran si Rafael Strijk kemarin kan. Malah lebih bagus, malah lebih bagus. Nggak adanya si Ivar Jenner bisa tergantikan oleh si Tom Hai juga kan. Mungkin malah lebih bagus juga mungkin. Ya, Tom Hai lebih kuat malah pegang bola. Bagus banget sih dia. Memang bagus banget sih. Oke. Jadi gini, Bung, kemenangan kemarin banyak yang beranggapan, bahkan saya sendiri pun beranggapan Indonesia cukup hebat. Tapi memang di media sosial ini rame kalimat, mungkin saya juga ngepost, cuman orang banyak yang mengarahkan ke Bung Toel itu, maksudnya arti dari postingan saya tuh, yang bilang kalau misalkan timnas ini bisa menang karena si Vietnamnya itu bermain kurang bagus. Padahal yang saya maksud bukan sana, yang saya maksud itu ada netizen yang komen seperti itu. Nah, saya ngebahas, apakah seperti itu benar, Bung? Timnas kita bagus itu karena si Vietnam lagi bermain buruk, atau kita yang terlalu bagus menjadikan si Vietnam buruk gitu? Saya pikir kalau lihat kayak gitu kan, it take to tango. Analisis sepak bola nggak bisa satu pihak, tapi dua pihak yang bermain. Nah, analisis saya pun sama. Jadi saya lihat bahwa Vietnam ini tidak determinasi sebelumnya di era Pak Hang Seo. Kalau orang bola bicara determinasi, maka dia bicara agresivitas sama intensitas. Nah itu nggak seperti biasanya sih. Nggak seperti Pak Hang Seo, gitu loh. Banyak faktor pasti, tapi itu biarlah urusan Vietnam. Bahwa kita membaik juga iya. Iya membaik juga. Karena ada penambahan naturalisasi itu, gitu ya. Nah, dua faktor ini akhirnya ketemu kan. Kitanya membaik karena faktor naturalisasi itu, Vietnamnya sedang drop gitu loh. Iya. Maka hasilnya 3-0. Maka hasilnya 3-0. Ditambah juga poin plus nggak sih, Bung? Misalkan ketika pemain kita nih yang rata-rata usianya itu sangat muda kan, walaupun dia bermain di senior, lawannya senior juga, tapi kita bisa dengan permainan sebagus itu menjadi poin plus nggak sih? Untuk pemain-pemain timnas Indonesia tuh. Main timnas muda, main muda. Itu kan rata-rata muda semua itu. Berarti prospek kan? Berarti prospek kan. Ya. Nah itu untuk masa depan berarti oke kan ini dengan skema yang sekarang ada. Walaupun saya juga kaget tadi baru ngeliat postingan di IG-nya timnas Indonesia, Bung. Sintayong bilang kalau akan ada lagi beberapa pemain yang akan datang sebelum bulan Juni ini. Berarti kan masih banyak nih pemain-pemain keturunan nih. Makanya kan saya seringkali dengan perkembangan belakangan ini, kalau kita ngomentari sesuatu lalu disudutkan hanya dari dua ekstrim aja. Kalau nggak pro dianggap anti gitu kan. Padahal gini loh, naturalisasi yang terjadi sekarang itu adalah kunci. Ketika kita bisa back to back dari Vietnam, menurut saya itu kuncinya. Penambahan kita 3 kali menang ya dari Piala Asia kalau kita runtut. Ya, 3 kali menang. Saya ngelihat bahwa faktor naturalisasi kunci. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, naturalisasi itu buat apa? Kan jawabannya akselerasi. Jangka pendek? Ya, jangka pendek akselerasi. Kalau akselerasi berarti ada batas waktunya sampai kapan, maka timbul pertanyaan kan. Iya. Nah maksud saya dalam konteks sepak bola, mau itu federasi, mau itu head coach tim nasional, gitu, itu harus bisa menjawab pada akhirnya gitu loh. Ya mungkin yang lain nggak peduli gitu loh. Nggak peduli karena yang mau dilihat cuma ujungnya aja menang gitu loh. Iya, tapi gimana kalau saya dengan segenap apa yang saya pernah jalani di sepak bola, saya di kepala saya muncul pertanyaan itu. Kalau ini akselerasi, maka pertanyaannya sampai kapan? Lalu kalau ini akselerasi, maka seberapa banyak gitu kan? Bahwa bisakah 11 pemain bisa? Bisakah 15 pemain bisa? Tapi kemudian nanti akan muncul pertanyaan. Bagaimana dengan pengembangan kualitas sepak bola Indonesia sendiri? Kan itu juga Setuju nggak, Bung? Kalau misalkan program ini yang sekarang sedang dijalankan ini menjadi solusi ketika akademi ini nggak ada, Bung. Jadi selama akademi ini nggak ada, ya memang program ini yang paling dibutuhkan sama kita gitu. Sekarang saya balik tanya, kenapa akademi dianggap nggak ada? Walaupun ada lah yang menyebut sebagai akademi ada kan?
Ada yang menyebut akademi Persib, ada. Akademi apapun ada. Ya, tapi kan maksudnya gini, Bung, si akademi yang dimaksud nggak ada itu apa? Yang nggak ada ini nggak menciptakan pemain bagus gitu, Bung. Dari yang selama ini kita tunggu proses dari akademi ini kayaknya nggak tercipta pemain hebat gitu. Nah, kita nunggu terlalu lama. Terlalu judgmental nggak itu? Ya, kalau saya misalnya ambil contoh kasus Marcelino misalnya. 1:1000 mungkin. Satu Marcelino memang oke banget dia. Berarti kan harus ditarik. Sekarang saya nggak mau bilang akademi itu nggak ada, karena ada yang mengupayakan ada akademi. Apakah akademi itu 100% sempurna? Let's say katakanlah belum. Nah, sekarang bagaimana mengurut akademi itu? Akademi yang seperti kita lihat di luar, yang seperti Barcelona punya, yang seperti apapun lah, klub-klub besar. Tiap minggunya Iya kan? Berarti nariknya dari mana? Misalnya EPA kan elit program akademi. Kan belum elit juga kalau mau dibilang kan akademinya. Kuncinya di mana? Selama klub-klub kita profilnya belum profesional seutuhnya, ya akan sulit kita mau narik ke bawahnya produk akademinya juga keren, mendekati kualitas bagus gitu. Jadi kuncinya itu tadi. Maka gini loh, makanya saya sering kali tanya, lokomotif sepak bola Indonesia apa? Kalau Ilan duduk di federasi, apa yang mau dijadiin lokomotif buat sepak bola Indonesia? Apa tuh? Let's say, apa dalam pikiran Ilan? Apa ya? Yang mau dijadiin lokomotif? Lokomotif maksudnya untuk membangun. Untuk menarik, ya. Ya pasti membutuhkan waktu yang panjang dan lewat akademi pasti. Pasti perbaikan dari usia muda menciptakan pemain gitu. Jadi gini. Yang misalnya kalau ditanya apa yang menjadikan katakanlah lokomotif lah untuk narik peningkatan prestasi kualitas. Liga tuh. Kan bisa liga, kompetisi, tapi bisa juga timnas. Liga, kompetisi, urutannya ada di dalamnya ada klub. Klubnya profesional apa belum? Klubnya masih nunggak gaji apa belum? Isunya misalnya gitu kan? Ya kalau di atasnya nunggak gaji yang first team ya gimana bikin akademi? Itu dia. Kan itu kan? Saya mau bilang begitu kan? Nah, kalau Ilan jadi ketua umum PSSI, Ilan akan berhitung dalam 4 tahun. Kalau saya beresin PR-PR ini mungkin di era saya nggak ada hasil apa-apa. Karena yang saya kerjakan adalah mengkoreksi gitu kan? Atau menaruh bola pada tracknya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi dirasakan sama periode yang berikutnya gitu. Tapi nggak ada glorifikasi. Sekarang pertanyaannya mau apa enggak? Oh, ke sana arahnya, Bu. Enggak kan. Berarti dengan program yang ada sekarang itu untuk glorifikasi yang untuk periode yang artinya kan begitu kan. Itu kan pertimbangan kan. Lalu kemudian kita mendingan timnas aja yang kita jadiin lokomotif. Semoga ketika timnas naik menarik gerbong lainnya, menarik gerbong kompetisi dan seterusnya. Apa bisa seperti itu, Bu? Apa bisa seperti itu? Bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Tapi kan nanti harus paralel gitu loh. Nah, makanya tersuarakan enggak? Teromongkan enggak? Kalau publik hanya fokus pada timnas, pada STI, kan sebetulnya hanya sekedar kemenangan itu. Saya nggak menganggap diri ini, cuma kan perjalanan sepak bola saya melewati banyak fase. Mulai dari jurnalis, mulai dari komentator, dianggap pengamat bola. Karena pengamat tuh kalau buat saya nggak boleh saya klaim. Pengamat tuh mereka yang klaim media, gitu. Mereka yang meminta, gitu. Bukan saya klaim. Saya pengamat bukan, gitu loh. Ya mungkin saya produk old school kemarin lah. Saya pernah jadi melayani federasi. Saya belajar gitu sepak bola itu apa, secara manajemen apa, secara organisasi apa, secara teknikal apa gitu kan. Jadi apa ya? Balik kayak ke tadi jadi persoalkan gitu. Bahkan saya nggak ekspresi aja dipersoalkan. Saya kan bingung gitu loh. Ini kan bukan tentang Bung Toel, itu tentang timnas gitu loh. Jadi kalau apa ya? Saya punya prinsip ini deh. Falsafah Katalan deh. Ojo gumunan, ojo kagetan gitu loh. Apa tuh itu? Nggak gampang terkagum-kagum, terpesona atau terkaget-kaget. Kita balik ke timnas lagi, Bung. Nah, kita kan selesai lawan Vietnam. Kalau yang akademi jawaban singkatnya gini. Selama klub-klub profesional kita profilnya belum seutuhnya profesional, dia nggak akan punya akademi yang seperti kita bayangkan atau yang seperti kita lihat di luar. Karena nanganin utamanya aja masih, mohon maaf, masih
Ini tim apalagi utamanya dia kesulitan, narik. apalagi harus bikin yang di tingkat bawahnya. Karena akademi yang sesungguhnya dia harus perhatikan bukan cuma sepak bolanya kan, sekolah, pendidikannya juga, saya nggak bilang sekolah, pendidikannya juga, nutrisinya banyak juga, faktor loh, dan itu kan nggak mudah gitu loh. Oke, berarti PR yang panjang, masih PR yang banget panjang gitu loh. Nah, ketika ini PR yang panjang, mungkin yang sulit untuk dilakukan, berarti dengan program yang pemain coba kan begini menjadi solusi dong. Kita tahu ini jadi PR, tapi kita nggak boleh hinakan, kita nggak boleh rendahkan gitu. Karena itu yang harus dibangun, termasuk oleh STY. Marcelino dengan kehebatannya seperti saat ini, mau nggak mau dia lahir dari rahim ini, dari rahim yang belum sempurna ini gitu loh, dari rahim SSB, dari rahim akademi yang nggak sempurna, dari rahim kompetisi yang sempurna dia lahir, tapi dia bisa seperti itu. Maksud saya gini loh, nggak perlu mempropagandakan hal-hal yang terlalu negatif. Misalnya nggak bisa passing loh pemain Indonesia, saya nggak percaya, terus terang aja. Nggak percaya. Masa iya nggak bisa passing gitu? Yes, maksud saya gini loh. Ada yang tidak benar, ya ada. Tapi ada yang kemampuannya lebih dari sekedar passing kok, gitu kan? Kan itu. Kita bicara kalau secara historis gitu kan. Kita pernah punya Sucipto Suntoro dan bukan diakui di kita aja. Hebat kualitasnya itu. Sucipto Suntoro mulai dari generasi atas gitu loh ya. Harus sebutin satu-satu. Roni Patina Sarani almarhum, Iswadi Idris, Anjas Asmara, siapa lagi? Risdianto misalnya, Dede Sulaiman, Heri Kiswanto, Rui Nere. Itu kan mereka hebat-hebat. Masa iya generasi berikutnya passing aja nggak becus gitu. Maksud saya, jangan kita itu terstigma, wah kita passing aja nggak becus gitu. Maka pelatih luar tuh datang beresin passing. Salah. Berhubung ini, sebenarnya saya mau tanyain masalah ini nanti Bung, yang berikutnya. Iya. Berhubung ada korelasi aja, saya langsung sekarang aja. Ada nggak pemain yang dari kita, yang dari liga kita, yang kualitasnya di atas pemain yang sekarang diaspora masuk? Di atas? Di atas. Let's say kita bicara bek kiri. Bek kiri ada 4 ya saya lihat. Pratama Arhan, Nathan Chuaon, Shane Patinama, Edo Febriansyah. Sekarang Edo dan Pratama Arhan ini main di GBK tanggal 21. Babak pertama yang main siapa? Nathan Chuaon. Nggak bagus. Ya mungkin karena debut kali Bu. Alasannya debut. Kita nggak boleh hakimi toh penampilan pertama. Masuk Pratama Arhan babak kedua lebih hidup nggak? Lebih hidup. Asis bahkan walaupun lewat lemparan. Ya, tapi saya nggak highlight lemparannya. Tapi secara kualitas mainnya oke. Oke banget ya. Berarti kan Arhan nggak lebih jelek dari Nathan dong. Kan gitu satu. Sekarang Shane sih menurut saya sampai sekarang belum memperlihatkan bahwa sebagai naturalisasi dia outstanding gitu loh. Kan prinsip naturalisasi apa? Ini kan harus lebih baik. Tapi walaupun perbedaannya signifikan gitu kan. Si Shane ini kan dia di Piala Asia juga mainnya kan di akhir kan. Dia kan makanya nggak dipasang. Sejak di naturalisasi saya belum lihat Shane itu lebih signifikan bagusnya gitu kan. Sekarang pertanyaannya, Edo Febriansyah yang menitnya bermainnya lebih sedikit, apakah lebih jelek? Enggak juga. Saya ngamati dia main, jujurnya saya sejak Persita lah, walaupun dia katanya anak Kediri, sejak main di Persita, saya lihat dia bagus mainnya. Habis itu kan sebut apa, Ran atau apalah ya. Lalu Persib Bandung, di Persib bagus mainnya gitu loh. Jadi apakah Edo Febriansyah jelek? Enggak juga. Gitu loh. Makanya kan, pertanyaan awalnya tadi apa? Itu apakah pemain lokal ini, pemain bukan lokal, maksudnya pemain Liga 1 ini, kualitasnya bisa di atas pemain diaspora? Bisa, menurut gue sih kan. Dan yang terjadi bahkan yang saya kasih contoh di kiri aja kan. Iya, Pratama Arhan lah. Iya, tapi kan? di posisi lain, Bung, maksudnya. Posisi lain. Jordi Amat nggak bisa main. Iya kan? Rizky Ridho bisa isi nggak? Menurut saya bisa. Sekarang dengan Rizky Ridho main 2 kali seperti lawan Vietnam, Jordi Amat pantas was-was nggak? Menurut saya pantas. Memang posisinya bisa diambil loh. Bagus banget iya. Dan dia captain loh. Jadi apakah Rizky Ridho levelnya di bawah? Belum tentu. Nasibnya aja yang lahir di sini. Jadi kalau bakat itu Luis Mia. Luis Mia bilang begini, kalau Evan Dimas, kalau Febri Haryadi, karena waktu itu kan zaman mereka kan lahirnya di Spanyol, La Liga mereka main, kata Luis Mia. Artinya kan soal bakat bukan berarti selalu lebih kecil atau lebih remeh gitu kan, enggak. Tapi soal bahwa dia lahir di lingkungan yang oke lah kurang menunjang ya jadinya begini gitu kan.
Oke, berarti kesimpulannya nggak kalah lah pemain Makanya Liga. Itu kesimpulan pakai falsafah Katalan, ojo kagetan, ojo gubunan. Gitu. Kalau Siap, kita mau siap. memposisikan diri sebagai pengamat, Iya, betul. kecuali kita mau hura-hura aja. Iya. Gitu. Balik lagi ke timnas, permasalahan Iya. timnas, kita udah selesai lawan Vietnam, Ya, kita udah oke lah, kita udah euforianya selesai. Kita akan menghadapi 2 lawan lagi nih, ada Irak Iya. sama Filipina. Peluangnya, Bung, dengan sekarang pemain yang ada, Irak aja dulu lawan Irak, Bung. secara strategis gini, Di dengan home kemenangan kita- back to back dari Vietnam, maka peluang kita jadi lebih besar Ya, untuk peluang lolos. untuk lolos ke babak Oke. 3, dan itu bagus, progres yang positif. Kuncinya di mana untuk lolos babak 3? Berarti menang lawan Filipina aja udah bisa lolos. Ya, butuh 3 poin ya. Sebagai runner up lah, ya kan? Poinnya akan jadi 10. Saya pikir lolos, runner up, babak 3. Tapi dengan permainan yang terjadi dan naturalisasi yang ada nih, gelombang naturalisasi yang Iya. begitu jor-joran, masa lawan Irak di kandang pasrah aja, nggak ada target lah, kalah, nggak bisa dong menurutku. Oke, berarti memang lawan Irak juga harus. Iya, saya mau challenge, maksudnya gini loh, ST kan sering bilang levelnya Asia nih, ya udah lawan Irak dong. Kalau November kemarin 1-5, draw dong minimal, kan gitu dong. Cara berpikir bola. Tapi orang selalu ucapan saya seperti ini dianggap sebagai sebuah serangan gitu. Enggak, itu cara berpikir bola loh. Kalau Anda organisasi, kalau Anda ngurus, Anda effort sedemikian rupa, Anda pelatih masih mau pasrah aja lan, kalah aja lan gitu. Tapi masih ada kemungkinan si Irak bisa kita kalahkan karena dia lawan Vietnam juga kan dia itu lebih bagus, lebih positif. Kalau menang kita di kasih menit target akhir, kan? minta draw kok. Jangan kalah 1-5 lagi dong. Paksa draw bisa nggak? Kan materi udah tambah. Udah 8 yang naturalisasi yang melibatkan Dan akan banyak bertambah pihak. lagi. Iya. Jadi menurut saya sih itu harus barnya tuh naik lagi. Oke, jadi jangan berharap menang. Cuma lawan jangan Filipina. diartikan benci atau apa. Nah itu yang Memang nggak ada sebetulnya kebencian, buruk. Bu? Buat apa saya benci? Saya Oh, tanya. nggak ada perasaan ya, Bu? Saya nggak punya benci. Sama STY, ngapain saya benci? Coba. Netizen mempersepsikan saya benci. Makanya kan kalau gol juga saya tanya aja teman-teman di sini nonton di GBK. Begitu gol saya nggak bangkit dari kursi Memang juga, nggak saya reaktif. menikmati aja. Oh, oke. Cuma mungkin saya cara menikmati bola, nonton bola beda. Begitu main saya lihat posisi dulu. Positioningnya seperti apa. Karena mungkin terbiasa itu. Ya. Terus karena gol saya nggak begitu hore-hore, sekarang dihujat rame-rame di Soalnya negeri ini gitu. umumnya, Bu, ya, se-Indonesia tuh gol mereka tuh lompat, Bu. Bahkan kita tuh Iya, sih saya tuh nggak- sampai lompat-lompatan, Bu. Saya nggak mengkritisi itu juga gitu. Itu Saya nggak salah juga mereka ya? Nggak salah juga. Gitu. Peluang lolos ada lah ya. Iya, Menang iya. lawan Irak atau lawan. Lo terbuka sekarang Filipina. sih, jadi terbuka. Oke, nah ketika lolos nih, Bung, ini kan beda lagi nih. Ini lawannya tambah berat lagi nih. Nah, itu di situ gimana tuh kita tuh? Apakah memang kita dengan lolos ke situ aja udah hebat atau kita harus lebih dari itu? Ya, untuk saat ini lolos ke babak 3 aja udah sebuah progres. Kalau saat ini. Tetapi dalam konteks itu tadi, jangan pernah puas, apalagi kalau misalnya kita udah level Asia, ya buktiin aja. Nah, babak 3 itu adalah pembuktian sesungguhnya, karena udah pasti macan-macan Asia ngumpul di situ semua. Babak 3 itu akan lolos 18, dibagi 3 grup, 6-6-6. Kan gitu. Juara runner up grup akan lolos langsung, berarti 6 tim dari babak 3, juara dan runner up di tiap grup itu akan lolos langsung. Oke. Lalu apakah masih punya peluang lolos ke 2026? Ada babak keempat. Kalau posisi kita antara ketiga dan keempat. Ya babak keempat itu isinya peringkat 3 dan 4 di grupnya masing-masing, berarti ada 6, nanti dibagi 2 grup. Dibagi 2 grup, juara grup masing-masing nanti lolos lagi. 8. Tapi jatah Asia 2026 8,5. Setengahnya adalah runner up grup ini playoff. Oke. Siapa menang masih playoff lagi. Sekali lagi sama konfederasi lain. Kira-kira kita bisa sampai kemana tahapannya, Bung? Kalau babak ketiga kita bisa posisi 4 aja keren menurut saya sih. Keren. Sampai ke 4. Keempat sih keren. Oke. Kalau bisa, ini kan misalnya berandai-andai bagus, masuk babak 3. Entah itu pool yang 1, 2, 3, 6. Pesertanya 6. Home and away. Dengan segala kehebatannya, dengan tambahan naturalisasinya kita posisi 4 aja.
Kita masih punya peluang di babak keempat. Oke, siap. Gitu. Oke, Bung. Timnas lagi, tentang timnas. Ya. Menurut Bung Toel, dengan skuad yang ada, Ya. lini mana yang harus diperbaiki gitu? Yang kurang dan harus ditambah kualitasnya? Dengan diaspora kah atau dengan apa itu? Kalau semua boleh nggak ngomong? Semua termasuk pelatihnya kita perbaiki. Kalau mau kita bicara advance progress kan, semua gitu. Cuman caranya gimana? Gitu. Sekarang saya tanya, effort PSSI lah oke ya. Di luar gini, naturalisasi itu kan dukungan politik, ya kan? Oke, ya. Bukan cuma PSSI yang mau, tapi didukung oleh Banyak Kemenpora, Kementerian Hukum, gitu kan. Imigrasi, Dukcapil, DPR juga termasuk. Jadi itu dukungan politik buat saya kan. Dukungan politik sudah dilakukan. Sekarang meningkatkan kualitas timnas. Kalau Ilan jadi pelatih timnas, meningkatkan kualitas pemain domestik, bagian Ilan juga bukan. Head coach nasional tim, dia harus lirik nggak? Dia kan bilang gini habis Piala Asia, Liga 1-nya diperbaiki dong gitu. Oke, fine, itu benar. Memang kita ingin Liga 1 kita meningkat. Tapi selesai Piala Asia, dia tengok nggak Liga 1-nya? Balik kampung halamannya, bos. Siap. Kita sering nggak lihat dia nongkrongin stadion-stadion di Liga 1? Kan enggak. Gitu loh. Maksudnya kita mau fair kan, objektif gitu loh. Jangan seolah-olah dicolek, ditoel, marah gitu loh. Iya kan? Sekarang pulang dari kampung halamannya, dia kan nengoknya yang naturalisasi. Kok yang Liga 1 nggak ditengok? Kan dia bilang, jangan beda-bedakan the timnas, nggak ada istilah naturalisasi udah ini. Fine, itu benar. Tapi dia suka lupa waktu wawancara di Korea dengan media Korea dia bilang pemain lokal kita itu punya kelemahan dalam hal mental. Belum tanding udah kalah duluan. Ada deh, cek aja ini jejak digitalnya. Tapi untungnya dia bilang kelemahan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Sadar nggak dia secara langsung tidak langsung dia membuat dikotomi perbedaan. Oh, saya belum tahu itu berita. Jadi kepekaan itulah yang harus muncul. Ya karena saya pengamat ya, makanya saya perhatiin gitu. Oke, siap. Itu kan. Dia bilang begini, Liga 1 staminanya jelek-jelek gitu kan. Kenapa? Karena actual playing time-nya cuma 35. Gitu kan. Saya bikin tulisan. Saya kritisi LIB. Bener nggak Liga 1 rataan actual playing time-nya 35 seperti kata STY dalam wawancaranya dengan Tempo. Ternyata TSG-nya PT Liga Indonesia Baru dengan partner statistiknya, apa itu saya lupa namanya, itu ternyata hasilnya rataannya 40. Jadi ada perbedaan 35-40. Target FIFA, target konfederasi itu 60 menit actual playing time itu. Actual playing time itu sepak bolanya benar-benar dimainkan selama 60 menit dari 90. Tapi untuk capai 60 ini nggak gampang gitu loh. Jadi jangan ngomong gini, habis jelek sih staminanya, mainnya aja nggak sampai 60-35. Itu kan menimbulkan apa? Menimbulkan pemahaman yang salah buat yang nggak ngerti kan. Sekarang rataan Premier League dalam 10 tahun terakhir, rataan actual playing time belum sampai 60 juga, 58. Artinya apa? Kalau kita ingin lihat yang 60 menitan, itu kayak kita nonton IPL gitu. Jadi ketika Anda bilang 35, itu bisa membuat tersesatkan gitu loh. Nah, saya nggak dengar itu dari mulut Luis Mia yang mendegradasikan itu, saya nggak dengar. Saya nggak dengar itu dari Alfred Riedel gitu. Alfred Riedel itu kan opa-opa yang ketus juga, nggak bisa basa-basi. Tapi kejujuran itu kita dapat dari dia. Dia nggak menghinakan, dia nggak ini. Gitu. Jadi saya mau lanjut ke yang berikutnya. Ini kan bulan Juni ini kontrak STY akan selesai. Entah diperpanjang atau enggak. Banyak yang beranggapan, mengkhawatirkan sekaligus, kalau misalkan nggak diperpanjang, timnas kita akan mulai dari nol lagi. Apakah akan seperti itu, Bung? Apakah dari nol lagi atau memang ya berjalan langsung? Teori sepak bolanya nggak ada bahwa kalau ganti pelatih bakal dari nol lagi. Setiap pelatih tim nasional pasti mewariskan sesuatu. Berikut pemain-pemain yang ada. Iya, termasuk pemain-pemain yang ada. Kalau Ilan masuk ke sebuah negara,
ditawari pasti Ilan dengan timnya, dengan asisten atau apalah, pasti riset. Ada yang rekomendasi tim-tim yang sebelumnya? Ya, pasti riset dulu kan, Indonesia main di mana, siapa aja mainnya. Atau begitu datang, saya mau lihat dong timnas yang main selama ini komposisinya apa. Atau saya lihat video-videonya dong. Kan gitu. Ya, karena banyak jadi nggak akan pernah disapu gitu loh. Itu dia, banyak khawatirannya kayak gitu Bung di kalangan ya, menurut supporter. Saya itu apa ya namanya, salah kaprah lah. Salah kaprah. Berarti nggak akan seandainya ini, kita nggak tahu. Ya banyak yang berharap diperpanjang, kalaupun bagus ya diperpanjang. Boleh nggak saya kasih gambaran? Oke. Para pengagum, pemuja atau ST lover ini kan punya kekhawatiran besar kalau ganti pelatih dari nol. Dari nol. Padahal belum tentu begitu. Belum tentu. Itu sebuah anggapan yang salah. Kenapa salah? Bahkan saya sebetulnya mau bicara tentang waktu STY hadir. 2019 saat itu kan SEA Games. Indra Safri final kalah sama Vietnam. Pada saat itu pemain kita yang masih di puncak ada generasi Evan Dimas, Julfiandi, ya kan? Ilham Udin, Osvaldo Hai top scorer, Marinus Manewar masih ada dan sebagainya. Oke. STY datang. Memang bukan tanggung jawab STY bahwa mereka harus ini enggak, tapi paling enggak ini kan aset. Gitu kan. Tapi ketika masuk STY mereka kan hilang. Hilang nih dengan segala alasan. Waktu itu yang saya ingat Osvaldo Hai mangkir waktu dipanggil TC alasan cedera. Habis itu nggak pernah dipanggil lagi STY. Ricky Fajrin. Buat saya sih sampai saat ini dia salah satu bek kiri yang performernya konstan di Bali United, bek kiri. Dia cedera, cuma tetap datang ke TC. Dia bilang cedera, tapi dianggap manja, cengeng. Habis itu nggak pernah ini. Generasi itu hilang kalau kita mau bicara. Hansamu hilang, Evan hilang, Julfiandi hilang, Ricky Fajrin hilang. Oke, fine. Tapi apa yang terjadi? Pemikiran orang, STY potong generasi, keren, itu sebuah prestasi. Potong generasi dari nol bukan? Gimana jawabannya? Gak apa-apa diskusi kan? Iya, gimana jawabannya? Ya kan? Pengagum-pengagumnya sekarang khawatir kalau STY diganti akan mulai dari nol. Saya bilang nggak akan dari nol. Memangnya Pertamina apa dari nol? Gitu. Ya kan? Bah, tapi kalau kita mau runut kehadiran STY, dia bilang potong generasi. Dan publik memujanya seakan-akan itu prestasi gitu. Padahal itu pun dari nol, potong generasi itu. Hah? Itu pun potong generasi. Saat itu yang sedang di atas, yang sedang ada pada era sedang terbaiknya kan generasi itu tuh. Osvaldo Hai. Dipotong kan mereka ini kan, dua generasi. Iya, dengan berbagai alasan lah kan. Seperti tadi saya contohkan Osvaldo Hai cedera, mangkir, akhirnya nggak pernah dipanggil lagi. Kan hilang udah sekarang semua. Gitu kan. Mereka itu kan nggak sampai peaknya. Sebagai pemain bola nggak sampai puncaknya di senior. Lalu kemudian kan disebut sebagai sebuah potong generasi dilakukan oleh STY. Betul. Dan dianggapnya sebagai sebuah prestasi gitu. Padahal nggak itu. Kalau STY lakuin itu boleh ya. Tapi kalau pelatih lain nggak boleh gitu. Padahal kan belum tentu juga pelatih lain melakukan itu gitu loh. Oke, siap. Jadi ketakutannya di sini aja tuh. Ketakutan yang nggak punya argumen bola gitu loh. STY melakukan itu loh. Potong generasi dari nol. Siapa sisa Luis Mia coba? Iya. Nggak ada, Bang. Febri Haryadi hilang, Evan Dimas hilang, udah nggak ada. Habis Hansamu hilang, nggak marah kok publik. Dianggapnya prestasi kok. Sekarang orang khawatir kalau STY diganti. Gitu. Memang squad ini hanya STY yang bisa kelolanya. Sekarang pertanyaan logika terbukanya lah. Memang squad ini yang ada Tom Hai, ada Ragnar, ada siapa itu? Ada Rizky Ridho, ada Asnawi, ada Pratama Arhan. Memang cuma STY doang yang bisa kelola gitu. Kan kita nggak boleh tertutup pikirannya kalau di sepak bola. Siap, Bang. Kalau menurut saya, tapi pasti marah-marah lagi. Setiap orang punya penilaiannya masing-masing. Tapi kemudian dianggap sebagai kebencian. Nggak ada lah, ngapain benci? Nggak ada kebencian. Hidup kok susah amat pakai benci. Oke, Bung, terakhir. Ya, ini sebenarnya bisa dibahas untuk episode berikutnya. Tapi nggak apa-apa kita singgung sedikit tentang U23, Bung. Yang ini Sintayong cukup padat jadwalnya setelah selesai kemarin. Tanggal 1 ini kalau nggak salah berangkat ke Dubai untuk TC di sana. Sampai tanggal 13 terus lanjut ke Qatar. Peluangnya, Bung. Karena lawannya berat juga ini kan. Ada Australia, ada Qatar, Yordania ini agak lumayan. Ditambah belum tentu juga pemain-pemain diaspora bisa bergabung ke sana. Kan? Kira-kira, Bung. Targetnya 8 besar kan ya? Targetnya 8 besar. Apalagi berani sampai ke semifinal juga kan. Nah, anggaplah 8 besar ini. Kira-kira sampai nggak, Bung? Dan ini bisa jadi ancaman untuk posisi pelatih juga kan ketika target ini nggak sampai. Walaupun menurut saya juga kayaknya kalau nggak sampai juga masih diperpanjang, Bung. Karena program pemain-pemain diaspora yang akan datang ini kan nggak mungkin
keinginan dia tiba-tiba datang terus dianya nggak ada gitu kan, rasanya nggak kayak gitu. Jadi kalaupun nggak 8 besar mungkin ya, menurut saya akan tetap dipertahankan. Tapi peluang dari di timnas Indonesianya, Bung? 8 besar patut diperjuangkan. Patut diperjuangkan. Jadi gini sebetulnya pembicaraan itu. Okay. STY-nya bilang targetnya 4 besar semifinal. Semifinal. Ya. Itu kan sebetulnya ini mengacu untuk Olimpiade kan. Iya. Olimpiade kan 3 langsung lolos. Yeah. Yang keempat itu kan akan playoff dulu dengan konfederasi lain. Nah dia terucap 4. Tetapi PSSI bilang nggak usah 4 deh, 8 besar aja udah sebuah pencapaian bagus gitu. Jadi akhirnya targetnya 8. Menurut saya sih sesuatu yang logis. Okay. Karena kan ini kan 16 tim. 16 tim, grupnya kan akan 4 gitu loh. Masa ya udah cukup di grup aja kan nggak realistis juga sebagai sebuah federasi organisasi hanya begitu. Kondisinya mirip-mirip senior yang kemarin kayak Bung ya? Untuk peluangnya gitu. Kayak Yordania mirip-mirip kemarin. Qatar ya, Australia kalau nggak salah. Iya, Australia, Qatar, Yordania. Kayaknya kita bisa nyuri poin dari Yordania mungkin. Nggak gampang juga. Yordania kan kemarin hebat tuh. Ya karena Qatar kan tuan rumah juga ini agak berat juga. Australia apalagi lah. Susah kan itu. Qatar punya Aspire Academy kan. Iya. Jadi ada peluang, Bung. Masih bisa kemungkinan kita ke 8 ada berarti kita bisa masuk ke sana. Ya? Ada tapi kan nggak mudah. Nggak mudah. Bukan lawan yang gampang itu. Australia, Qatar, Jordania bukan lawan yang gampang. Oke. Apakah setuju, Bung, barometer 8 besar ini menjadi tolak ukur Sintayong dipertahankan atau enggak? Dengan kita ngelihat performa timnas seniornya yang dipegang sama dia, Bung. Setuju, tapi juga menurut saya kalau lebih cermat, Exco PSSI itu harus melihat insight lebih banyak. Saya kan nggak punya pengaruh, maksud saya gini loh, jangan salah. Saya ngomong gini itu kan saya sebetulnya nggak punya kewenangan apa-apa untuk mengaruhi siapapun kan. Yang berhak memutuskan Sintayong stay, diperpanjang atau out itu kan Exco PSSI. Dalam hal ini kalau saya lihat diarahkan kepada Ketua Umum Erick Thohir. Karena Exco yang lainnya angkat tangan, itu urusan Ketua Umum aja katanya. Berarti bolanya ada di Erick Thohir kan sekarang itu. Jadi kalau saya ngomong, saya tidak dalam kapasitas bakal menentukan. Jadi ngapain Anda sewot sama saya? Saya hanya ngomong dalam konteks logika sepak bola kan begitu. Logika sepak bolanya yang pernah saya sampaikan juga kepada Erick Thohir waktu diundang langsung. Saya bilang target itu jangan sekedar misalnya 16 besar, tapi Anda juga bukan Anda, saya nggak bilang Anda sih, tapi Pak waktu itu kan harus perhitungkan juga aspek-aspek lain. Insight-nya apa sih gitu, kedalamannya apa sih, seperti aspek-aspek lain dari sepak bolanya apa sih, nah itu. Karena kalau misalnya gini loh, targetnya 16 besar tercapai, disundul Kazakhstan loh. Tapi kalau cuma letter lah 16 besar ya tercapai gitu. Tapi apakah disundul Kazakhstan itu sudah terpikirkan dalam benak Exco PSSI itu adalah bagian dari target yang terpenuhi. Nah maksud saya di situ. Insight-nya itu harus dalam, harus kuat dalam memberikan penilaian, evaluasi. Siap, Bung. Saya pikir kita cukupkan episode kali ini. Mungkin kita yang berikutnya kita bahas tentang U23 lebih mendalam karena mendekati Piala Asia, Bung. April ya? April. Saya rasa cukup untuk kali ini di podcast di Toel. Saya Ilham Alkatiri dan Bung Toel, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.